Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marit Senita dari Prodi PKI dengan NIM 2142014029. Pada tugas praktikum dakwah ini, saya berkesempatan untuk membawa judul tentang bagaimana cara menjadi muslim-muslimah yang baik dan beruntung. Hadirin muslim-muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan hingga tak terasa kita sudah ada di 2024. Usia juga terus bertambah, sedangkan jatah hidup terus berkurang. Kita semakin menua. Namun hal tersebut masih belum bisa beriringan juga dengan amal baik kita yang stagnan atau malah cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian kita, bagian dari refleksi setiap waktu. Karenanya bagian tersebut untuk wajib diperbaiki. Dalam kaitannya dengan ini, seorang Abu Nawas sampai bersyair, "Usiaku terus berkurang saban hari, sementara dosaku terus bertambah. Bagaimana aku menanggungnya?" Sebagai muslim, kita harus terus berupaya untuk memperbaiki amalan kita setiap harinya. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, melainkan orang-orang yang beruntung. Orang merugi disebutkan adalah orang yang amal baiknya tetap segitu-gitu aja. Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu meningkatkan amal-amal baiknya setiap waktu. Dalam Islam, seseorang tidak hanya cukup dilihat dari aktivitas luarnya saja, seperti pandai bahasa Arab, berpakaian serba bagus, pakai peci bagus, sarung dan busana muslim serba mewah. Tetapi, orang Islam sejati ialah orang yang memproklamirkan diri dengan prinsip bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu ia beristiqomah dan memegang teguh komitmen keimanannya. Muslim yang baik, soleh, adalah selalu mentaati aturan yang ada dalam Islam. Contohnya selalu mengamalkan 5 pilar Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Di samping itu, Muslim yang baik selalu berkata dan berperilaku yang benar, kapanpun dan dimanapun ia berada. Tidak hanya terbatas di tempat masjid ataupun musola. Orang Islam yang baik akan merasa bahagia jika ada orang lain yang mendapat nikmat, dan merasa sedih jika ada orang lain yang dalam kesulitan, dan ia akan berbelas kasihan serta terdorong hatinya untuk ikut membantunya. Muslim-muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pula, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk supaya kita tidak merugi dan menjadi orang-orang yang beruntung. Hal ini dituangkan dalam Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, "Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Manusia yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran dan bersabar. Poin-poin inilah yang harus menjadi pedoman kita agar sepanjang tahun 2024 dan seterusnya kita terus beruntung. Sebab potensi kerugian kita sebagai manusia sangat banyak karena faktor kelalaian hingga godaan yang terus menghantui. Dalam hal ini, kita perlu muhasabah, refleksi, atau introspeksi melalui sebuah hadis Rasulullah yang artinya gunakan 5 hal sebelum 5 hal, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal baik yang berguna, bernilai, dan berharga. Muslim-muslimah yang berbahagia haruslah dipahami bahwa Islam sendiri bukanlah agama kepercayaan yang diwarnai oleh asketisme, yaitu mengerjakan sesuatu yang hanya demi akhirat saja. Islam juga bukan sekedar diam di masjid, tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun yang kita lakukan untuk meningkatkan duniawi dan demi mendapat ridho dari Allah adalah termasuk kategori ibadah. Islam menganjurkan kehidupan yang produktif, aktif, dan kegiatan sosial yang kreatif, dan bukan mengasingkan diri dari komunitas masyarakat yang hanya berhubungan dengan Allah.
Konsep Islam selalu seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, marilah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat, sebab dunia hanyalah perantara, hanyalah jembatan untuk menuju keabadian di akhirat kelak. Semoga kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, mengisi dengan amal-amal soleh, dan saling mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Dengan begitu, kita berharap tidak tergolong dengan orang-orang yang merugi, melainkan termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.